Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bayoskoro dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Satrio Bayoskoro. Yang kedua adalah Denny Mahindra. Yang ketiga Rizky Nurrahman, dan yang terakhir adalah Arsito Teguh Wicaksono. Kelompok kami akan menjelaskan tentang fungsi operasi dalam manajemen bisnis. Yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen operasi atau fungsi operasi. Bagian operasi adalah suatu bagian yang ada dalam perusahaan yang berfungsi untuk mengatur kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi barang atau jasa, sehingga hasilnya berkualitas. Agar fungsi operasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan manajemen operasi dan kerjasama dengan bagian-bagian perusahaan, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Menurut Schroeder tahun 1994, manajemen operasi adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa dalam organisasi. Secara umum, istilah operasi mengacu pada kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Istilah sistem operasi mengacu pada sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa. Gambaran sistem tidak hanya menjadi pijakan untuk definisi jasa dan manufaktur sehingga sebagai sistem transformasi, tetapi juga dasar yang kuat untuk rancangan dan analisis operasi. Sistem operasi yang disandarkan pada kendali syariat dan memastikan berjalannya proses transformasi yang amanah dan kehalalan atas segala input dan output yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arsito. Saya Arsito Teguh Wicaksono akan menjelaskan mengenai sistem operasi yang produktif. Dalam proses manajemen strategi operasi, perusahaan juga perlu membandingkan hasil yang didapatkan dan tingkat pencapaian tujuan. Proses ini juga termasuk tahap evaluasi yang mencakup yang pertama menetapkan target sasaran kerja, yang kedua mengukur posisi yang berhubungan langsung dengan sasaran pada periode waktu tertentu, yang ketiga menganalisa penyimpangan pada batas toleransi yang telah ditetapkan, yang keempat melaksanakan modifikasi jika dibutuhkan. Sistem operasi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasikan input produksi menjadi output produksi. Yang pertama yang diperlukan adalah input produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Yang kedua yang dibutuhkan adalah subsistem dari sistem operasi tersebut, antara lain perencanaan, pengendalian operasi, pengendalian kualitas, penentuan standar-standar operasi, penentuan fasilitas produksi, perawatan fasilitas, sistem operasi tersebut, dan penentuan harga pokok produksi. Yang keempat, untuk melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, manufaktur harus memiliki organ pelaksana. Dalam sistem operasi pada suatu perusahaan manufacturing harus memiliki bagian-bagian atau organ. Yang keempat, data dan informasi tentang keinginan pelanggan kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk rancangan produk atau jasa untuk mengetahui komponen, part, dan sub-assembly apa yang dibutuhkan, termasuk ukuran, spesifikasi, bahan, jenis, dan masing-masing item yang dibutuhkan untuk setiap unit produk yang diinginkan. Yang kelima, berdasarkan hasil rancangan ini kemudian ditentukan proses pembuatan di lantai pabrik yang meliputi tahapan proses. Yang keenam, data yang telah tersedia kemudian disampaikan kepada bagian cost accounting untuk menilai kelayakan pembiayaan dan penerimaan. Yang kemudian disusun rencana dan program pengolahan di lantai pabrik yang meliputi jadwal tentatif proses operasi, jadwal dan jumlah kebutuhan bahan baku dan bahan-bahan dari luar. Kemudian dilakukan monitoring dan pengendalian operasi di lantai pabrik. Dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, termasuk penyimpangan mutu spesifikasi dari setiap item yang dikerjakan. Kemudian ditemukan beberapa sumber
Penyimpangan yang umum terjadi ialah kesalahan dalam pembuatan rancangan part dan komponen, kekeliruan dan penentuan waktu setup dan operasi. Sistem operasi merupakan sistem yang mengacu pada sistem transformasi. Gambaran sistem ini tidak hanya menjadi pijakan untuk definisi harga dan manufaktur sebagai sistem transformasi. Kemudian, pengambilan keputusan operasi. Pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko, yang ketiga pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti, yang keempat pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan lain. Beberapa jenis pengambilan keputusan yaitu keputusan proses, yaitu keputusan mengenai proses fisik dan fasilitas yang dipakai. Yang kedua, keputusan kapasitas, keputusan untuk menghasilkan jumlah, tempat, dan waktu yang tepat. Kemudian keputusan persediaan, yaitu keputusan persediaan mencakup mengenai apa yang dipesan, berapa banyak, kualitas, dan kapan bahan baku dipesan. Kemudian keputusan tenaga kerja. Keputusan tenaga kerja mencakup seleksi, rekrutmen, penggajian, PHK, pelatihan, supervise, kompensasi, promosi terhadap karyawan, dan penggunaan tenaga spesialis. Kemudian keputusan kualitas atau mutu. Keputusan untuk menentukan mutu barang dan jasa yang dihasilkan, penetapan standar, desain peralatan, karyawan terampil, dan pengawasan produk dan jasa. Kemudian keputusan proses. Keputusan proses berkaitan dengan penentuan fasilitas yang akan digunakan yang meliputi tipe peralatan dan teknologi, arus proses maupun penampakan fasilitas untuk memproduksi barang dan jasa tentunya. Salah satu yang mempercepat proses tersebut adalah layout. Beberapa tipe layout yaitu yang pertama adalah tipe-tipe layout yang memahami arti penting perencanaan tata letak. Yang pertama adalah model produk layout. Produk layout pada umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama. Kelebihan dari model produk yaitu yang pertama aliran material yang simpel dan langsung, yang kedua persediaan barang dalam proses yang rendah, total waktu produksi per unit yang rendah, tidak memerlukan skill tenaga yang tinggi, kebutuhan material handling yang rendah, dapat menggunakan mesin khusus atau otomatis, dapat menggunakan bahan berjalan karena aliran material sudah ditentukan. Kebutuhan material dapat diperkirakan dan dijadwalkan dengan lebih mudah. Yang kedua adalah proses layout. Pada prinsipnya, proses layout merupakan metode pengaturan dan penempatan fasilitas yang digunakan di perusahaan yang beroperasi dengan menerima order dari pelanggan. Selain itu, digunakan oleh perusahaan yang mempunyai produk bervariasi dan memproduksi dalam jumlah kecil. Kelebihannya yaitu memungkinkan utilitas mesin yang tinggi, memungkinkan penggunaan mesin-mesin yang multiguna, memperkecil terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan mesin, sangat fleksibel dalam mengalokasikan personel dan peralatan, investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan, kemungkinan spesialisasi supervisi. Yang ketiga adalah model fixed position layout. Model ini mengkondisikan bahwa yang tetap pada posisinya adalah material, sedangkan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, serta komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama. Yang keempat adalah model group teknologi layout. Model ini mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Pengelompokan produk tersebut mengakibatkan mesin dan fasilitas produksi lainnya ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama. Tujuan dari grup teknologi layout adalah menghasilkan efisiensi yang tinggi dalam proses manufaktur. Terima kasih. Saya, Satrio Baskoro, akan menjelaskan tentang keputusan kapasitas. Keputusan kapasitas untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat selama periode atau waktu tertentu.
Keputusan kapasitas disebut juga ketentuan target produksi. Kapasitas untuk jangka panjang ditentukan dari ukuran fasilitas fisik yang dipakai. Sedangkan untuk jangka pendek, kapasitas dapat diperbanyak melalui subkontrak, tambahan gilir kerja, atau nyewa tempat. Keputusan kapasitas dimaksudkan untuk memberikan besarnya jumlah kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. Ada 4 faktor yang mendasari keputusan kapasitas. Yang pertama, faktor bahan baku yang tersedia, tersedianya tenaga kerja alih yang diperlukan, dana yang diperlukan, dan besarnya potensi pasar. Selanjutnya, keputusan persediaan. Manajemen persediaan membuat keputusan-keputusan dalam bidang produksi dan operasi. Keputusan persediaan menyangkut apa yang dipesan, berapa banyak, dan kapan memesannya. Sistem pengendalian persediaan dipakai untuk mengatur bahan baku, mulai dari pembelian bahan baku, proses pembuatan, sampai barang jadi. Manajemen persediaan juga memutuskan beberapa banyak barang yang akan disimpan sebagai persediaan, di mana penyimpanannya dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan persediaan. Keputusan persediaan berkaitan dengan penentuan jenis, jumlah, dan kapan bahan akan dipesan. Bahan baku harus tersedia dalam jumlah cukup dan menjamin melancarkan produksi. Pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan cara besar-besaran atau kecil-kecilan. Jika pembelian dilakukan secara besar-besaran, maka frekuensi pembelian akan jarang atau rendah. Sedangkan jika dilakukan dengan kecil-kecilan, maka frekuensi pembelian akan tinggi atau sering. Kedua cara pengadaan bahan tersebut akan menanggung frekuensi biaya yang berbeda-beda. Frekuensi biaya tersebut meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan yang selanjutnya adalah keputusan tenaga kerja. Keputusan tenaga kerja berkaitan dengan tenaga kerja yang meliputi bagaimana melakukan rekrutmen, proses seleksi, pelatihan dan pengembangan, supervisi, kompensasi, dan PHK. Dalam manajemen produksi dan operasi, pengelolaan tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan bidang keputusan yang sangat penting. Hal ini karena tidak akan terjadi proses produksi dan operasi tanpa adanya orang atau tenaga kerja yang mengerjakannya. Pengelolaan tenaga kerja yang bekerja secara produktif tetapi tetap manusiawi merupakan kunci keberhasilan dari bagian operasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Denny. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Denny Mahendra dengan NIM 195221132 akan melanjutkan tentang keputusan, 4 keputusan dalam fungsi operasi. Keputusan yang selanjutnya adalah keputusan mutu. Nah, salah satu fungsi dari bagian operasi adalah tanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi operasi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih besar kepada mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Keputusan dalam kualitas harus memastikan bahwa kualitas itu terkait langsung dalam setiap operasi penetapan standar, desain peralatan, orang-orang berlatih, dan pengawasan produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, kemudian subbab selanjutnya yaitu etika Islami dalam fungsi produksi. Nah, produksi dapat memiliki makna sebagai suatu bentuk usaha manusia untuk menghasilkan nilai guna barang atau jasa yang berguna bagi kehidupan manusia. Tentu saja dalam Islam, usaha yang dijalankan harus memberikan manfaat, kebermanfaat, kemaslahatan, dan memiliki nilai baik, serta menghindarkan segala risiko kerugian. Produksi yang mengakibatkan mudarat dalam Islam tidak diperbolehkan dalam ilmu fikih, termasuk kegiatan haram atau dilarang untuk diproduksi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam produksi yang sesuai syariat Islam menyangkut beberapa hal. Yang pertama, bahan produksi harus halal. Pengusaha muslim harus memberikan atau memperhatikan kemaslahatan dalam memilih bahan produksi. Jangan sampai barang yang dijadikan bahan produksi jelek dan menyebabkan penyakit. Misalnya segala bahan babi dilarang digunakan untuk segala bentuk barang produksi karena keharaman babi tersebut, termasuk anjing dan lain sebagainya yang
sesuai syariat itu dilabel haram. Yang kedua yaitu barang jadi harus berkualitas baik dan halal. Jika kualitas barang produksi baik, maka selanjutnya barang yang dihasilkan akan baik. Begitu pula sebaliknya, jika jelek akan merugikan konsumen. Kemudian seorang produsen muslim tidak hanya dituntut untuk dapat membedakan baik dan buruk apa yang diproduksinya, tetapi juga dapat melihat manfaat dan keberkahan yang dihasilkan dari produksinya. Seorang muslim juga dituntut untuk memiliki norma dan etika seorang produsen muslim, yang mana etika dan norma produsen muslim tersebut adalah: 1. Menghindari sifat tamak dan rakus. Jangan sampai kita menjadi produsen memiliki sifat tamak dan rakus, maka jika kita memiliki sifat tamak dan rakus, maka sumber daya alam akan cepat habis. Yang kedua, tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim. Jangan sampai kita menjadi produsen itu melampaui batas dan menzalimi karyawan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan apakah produk itu memberikan manfaat atau tidak, baik ataupun buruk, sesuai syariat atau tidak, sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak. Dan sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh moderator sebagai penutup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dalam pengucapan atau salah dalam materi dalam makalah, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.